Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar semua? Khususnya kelas 12 SMAN 7 Pandeglang, kelas 12 MIPA SMAN 7 Pandeglang. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Asi Kurniasari. Kita akan belajar kimia kelas 12 bab 1 sifat koligatif larutan. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsentrasi larutan, terus bagaimana cara menentukan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang contoh soal bagaimana cara menentukan sifat koligatif larutan berdasarkan teori, khususnya berdasarkan hukum Raoult ya. Oke, langsung saja kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah ya? Yuk kita mulai. Contoh soal yang pertama, yaitu menentukan tekanan uap larutan non-elektrolit, sifat koligatif larutan non-elektrolit. Oke, contoh. Fraksi mol urea dalam air adalah 0,5. Tekanan uap air pada 20 derajat Celcius adalah 17,5 mm air raksa. Berapakah tekanan uap jenuh larutan tersebut pada suhu tersebut? Nah, seperti biasa, sama seperti kita belajar di kelas ya. Jadi yang pertama yang harus kita cari adalah kita harus tahu dulu apa yang ditanyakan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Oke, biasanya untuk yang ditanyakan itu diawali dengan kata tanya. Di sini kata tanyanya adalah berapakah ya. Oke, di sini yang ditanya berarti tekanan uap jenuh larutan. Nah, simbolnya apa? Oke, simbolnya adalah P ya. Kita tulis berarti yang ditanyakan adalah P ya. Terus selanjutnya kita analisis yang diketahui apa saja. Nah, di sini diketahui adalah fraksi mol urea dalam air. Artinya ini ureanya dia terlarut ya. Atau ini berupa larutannya berupa larutan urea. Oke, di sini fraksi mol urea berarti yang diketahui ini nilai 0,5 adalah fraksi mol zat terlarut atau XT ya. Terus yang diketahui adalah tekanan uap air. Air ini biasanya dia sebagai pelarut. Oke, ini sebagai pelarut. Terus di sini tekanan uap air berarti dia tekanan uap dari pelarut atau disimbolkan dengan P0 ya. P0-nya itu 17,5 mm air raksa. Oke, kita masukkan yang diketahuinya. Oke, yang diketahuinya adalah XT ya. Terus P0. Nah, kita tahu di pertemuan sebelumnya untuk menentukan P atau tekanan uap larutan itu diperoleh dari persamaan XP dikali P0. Sedangkan di sini yang diketahuinya adalah XT. Maka kita cari XP. Nah, di pertemuan awal Ibu sudah menjelaskan bahwa XP ditambah XT itu dia sama dengan 1. Maka karena yang kita butuhkan adalah XP ya, yang diketahui adalah XT, maka kita ubah rumus ini. Kita ubah rumus ini sehingga menjadi XP sama dengan ini pindah ruas ke sini. Tadinya positif jadi negatif ya, berarti 1 min XT. Oke, masuklah ke rumus ini. Nah, berarti XP-nya 1 min 0,5 sama dengan 0,5. Oke, kita masukkan ke rumus. P sama dengan XP dikali P0. Oke, XP-nya ini 0,5. Terus P0-nya ini tinggal dihitung. Jadi 0,5 dikali 17,5. Hasilnya 8,75 mm air raksa. Gitu. Contoh yang kedua. Menentukan titik didih larutan non-elektrolit. Oke, contohnya natrium hidroksida 1,6 gram dilarutkan dalam 500 gram air. Hitung titik didih larutan tersebut. Oke, mohon maaf, natrium hidroksida ini dia seharusnya larutannya elektrolit ya. Elektrolit, bukan non-elektrolit. Oke, kita analisis dulu yang diketahui itu apa. Oke, yang diketahui di sini adalah massa ya, karena ada gram nih. Massa punya siapa? Massa punya si NaOH tentunya. Nah, dilarutkan dalam 500 gram air. Nah, berarti ini massa punya siapa? Massa dari pelarut ya. Massa dari P atau disimbolkan dengan P. Yang ditanya, hitunglah titik didih larutan. Oke, titik didih larutan. Berarti simbolnya apa? TB ya.
TB lar. TB larutan. TB itu titik didih, lar itu untuk larutan. Oke, seperti biasa. Berarti kita analisis dulu yang ditanya apa. Yang di sini ditanya adalah titik didih larutan ya. TB larutan. Oke, yang diketahuinya adalah massa dari NaOH 1,6 gram. Massa air ini ya, dia sebagai P, air itu mR NaOH-nya ini dari AR. Ingat NaOH dia terdiri dari Na, 1Na, 1O, dan 1H. Tinggal diubah ya nilai AR-nya sini. Oke, hasilnya 40 gram per mol. KB-nya 0,52 derajat Celcius per molar. Oke, kita masukkan ke rumus. Oke, mohon maaf, NaOH ini adalah larutan ion, zat ionik ya. Maka ini seharusnya dia dikali dengan I atau faktor Van Hoff, seperti itu ya. Dikali dengan faktor Van Hoff. Maka di sini delta TB atau kenaikan titik didihnya, rumusnya kan ini ya, delta TB sama dengan KB dikali M dikali I ya, kali dengan I. Oke, ingat lagi nilai I itu dia sama dengan 1 plus N min 1 dikali dengan alfa. Oke, NaOH ini dia adalah basa kuat. Jika dia basa kuat, maka nilai alfanya jika tidak diketahui di sini kita anggap adalah 1 ya. Terus NaOH jika dia terionisasi dia membentuk NaOH dia membentuk Na+ dan OH- seperti ini, sehingga nanti nilai N-nya sama dengan 2. Kita masukkan untuk menentukan nilai I, berarti 1 plus 2 min 1 dikali 1. 2 min 1 itu 1 kali 1 ditambah 1 hasilnya 2. Berarti I-nya adalah 2 ya. Nah, kita masukkan rumusnya. Untuk menentukan delta TB kan rumusnya ini ya, KB dikali M kali I. Oke, atau sama saja sebenarnya M dikali KB kali I ya. Nah, untuk nilai M itu sendiri atau molalitas di pertemuan sebelumnya sudah dibahas. M itu sama dengan mol zat terlarut per massa dari pelarut, massa pelarut dalam kilogram ya. Atau jika misal massa pelarutnya dia dalam gram, kita bisa menggunakan rumus massa zat terlarut per mR-nya dikali 1000 per massa dari pelarut dalam satuan gram. Oke, dalam satuan gram ya. Sedikit berantakan. Oke, it's okay lah, semoga kalian paham ya. Oke, di sini diketahui massa NaOH-nya 1,6 gram, mR NaOH-nya 40 gram per mol. Terus di sini pelarutnya dalam satuan gram ya. Maka kita gunakan rumus yang ini, yang bawah. Nah, berarti masukkan dikali 1000 per P-nya ya, dikali KB dikali I. Jangan lupa harus dikali dengan I, karena dia NaOH itu adalah larutan senyawa ion. Senyawa ion artinya dia elektrolit ya. Nah, kita masukkan, berarti ini 1,6 gram dibagi 40 dikali 1000 per 500 dikali 0,52. Ini sebenarnya satuannya harusnya di sini nih, derajat Celcius per molar dikali 2. 2-nya dari sini, dari I. Oke. Nah, kita hitung ini 1000 dibagi 500. Di atas ada 02, kita coret. Di bawah ada 02, kita coret. Di bawah masih ada 01 ya, kita coret. Ini juga ada 1, coret. Oke, selanjutnya kita bagi 1,6 dibagi 4. Oke, ini 1,6 dibagi 4 hasilnya. Kalau ibu biasanya ibu jadikan dia bilangan bulat semua, karena ini pembaginya bilangan bulat ya. Jadi kita jadikan dia 16, berarti dikali 10 pangkat negatif 1. 16 bagi 4 hasilnya adalah 4 ya, berarti 4 dikali 0,1 atau 4 kali 10 pangkat negatif 1. Oke, setelah dihitung 4 dikali 10 pangkat negatif 1 dikali 0,52 itu hasilnya 0,0416 derajat Celcius dikali 2, karena di sini ada I ya.
Sebelumnya kan nggak ada nilai I-nya nih. Oke. Itu sama dengan ini 12 ya. 1, 2, 3 berarti 4 kali 2, 8, 0, 0. Berarti 0,0832. Satuannya derajat Celcius. Seperti ini ya. Ini baru nilai delta TB-nya. Nah, yang ditanyakan adalah TB larutan. Maka kita masukkan ke rumus. Kita masukkan ke rumus delta TB itu sama dengan TB dari larutan dikurangi TB dari pelarut. Nah, di sini pelarutnya adalah air. Maka ingat, titik didih dari air jika dalam kondisi normal atau tekanan 1 atmosfer itu sama dengan 100 derajat Celcius ya. Oke, yang ditanya adalah TB larutan. Maka ini pindah ke sini. Atau sama saja seperti ini. Ini TB larutan sama dengan delta TB ya ditambah TB pelarut. Seperti ini ya. Oke, berarti delta TB-nya ini 0,0832 derajat Celcius dikali bukan dikali tapi ditambah 100 derajat Celcius sama dengan 100,0832 derajat Celcius. Nah, ini hasilnya ya. Semoga paham untuk konten yang ini. Jika belum dipahami bisa ditanyakan di grup ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh yang kedua adalah menentukan tekanan osmotik larutan non-elektrolit. Oke, contoh, seorang pasien memerlukan larutan infus glukosa. Glukosa itu salah satu jenis gula ya. Bila kemolaran cairan tersebut 0,3 molar pada suhu tubuh 30 derajat Celcius, tentukan tekanan osmotiknya. Nilai R-nya ini sudah ada ya. Oke, seperti biasa kita analisis dulu yang ditanyakan apa. Biasanya ada kalimat perintah atau kata tanya. Nah, di sini ada kalimat perintah. Tentukan tekanan osmotiknya, berarti V. Dan kita harus tahu larutannya itu elektrolit apa non-elektrolit. Ini ada glukosa. Glukosa dia adalah non-elektrolit. Karena dia gula ya. Oke, lanjut. Yang ditanya adalah tekanan osmotik. Yang diketahui ini ada molaritas ya. 0,3 molar, terus ada suhu, terus ada tetapan gas ya. Nah, suhunya dalam Kelvin. Maka kita ubah dulu. 30 derajat Celcius ditambah 273 itu sama dengan 310 Kelvin. Oke. Nah, untuk menentukan tekanan osmotik zat non-elektrolit itu bisa menggunakan rumus ini. V sama dengan M dikali R dikali T ya. Nah, maka kita masukkan rumusnya. M-nya kan ini ya. Oke, M-nya ini 0,3 mol per liter karena molar ya. Terus dikali R-nya ini. Oke, dikali dengan K. K-nya ini. Oke, dihasilkan maka tekanan osmotiknya 7,626. Mohon maaf, ini bukan liter tapi atmosfer ya. Karena yang tersisa adalah atmosfer satuannya. Oke, ini sudah. Kita lanjutkan. Menentukan tekanan osmotik larutan elektrolit. Contoh, pada suhu 37 derajat Celcius ke dalam air, berarti kita udah punya data ini suhu nih. K ya, nilai K. Dilarutkan 1,71 gram barium hidroksida. Oke, berarti kita punya massa. Nah, kalau dari massa biasanya kita cari mol ya. Hingga volume 100 ml. Oke, kita punya volume. Nanti ada V larutan. Oke, terus kita punya MR nih. Nah, ciri-ciri kalau misalnya ada massa, ada MR, berarti ini kita diminta untuk mencari mol nanti ujung-ujungnya ya. Oke, yang ditanya, hitung besar tekanan osmotiknya. Karena di sini ada kata perintah. Nah, hitung besar tekanan osmotiknya. Lihat di sini tidak ada data alfa. Ya. Kalau tidak ada data alfa, maka dianggap si barium hidroksida ini adalah dia elektrolit kuat. Maka nilai alfanya adalah 1 ya. Nah, untuk menjawab soal ini seperti biasa kita analisis dulu yang ditanya apa. Oke, yang ditanya adalah V ya. Yang diketahui oke di sini ada massa, terus volume. Nah, volumenya bisa dalam mililiter, bisa dalam liter, kita ubah ya.
Karena kalau kita ubah 100 ml ke dalam liter, itu kan sama dengan 100 ml dibagi 1000 ya. 1000 ml liter. Coret 2 nolnya dari atas sama bawah. Ini 1/10, itu sama dengan 0,1 liter. Oke, lanjut. MR-nya ada di atas, terus tetapan gas sudah ada, suhunya seperti biasa kita ubah dulu ke Kelvin dalam derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita analisis. BOH2 merupakan elektrolit kuat, maka nilai alfanya sama dengan 1. Di soal tadi tidak ada nilai alfa, maka dianggap 1 ya. Kalau dia elektrolit kuat. Kalau non elektrolit berarti nilai alfanya sama dengan 0. Jadi harus bisa membedakan elektrolit dengan non elektrolit dulu baru bisa menjawab. Oke, dan terionisasi menjadi seperti ini. BaOH2 dia menghasilkan ion Ba2+. Kenapa? Karena dia golongan 2 ya. Terus OH- sebanyak 2 buah. Indeksnya 2 berarti menjadi koefisien 2 satu ion. 2 OH-. Artinya nilai M-nya itu dia sama dengan 3. Kenapa 3? Itu dari sini. Ini 1 ditambah ini 2. Hasilnya sama dengan 3 ya. Nah, karena dia termasuk larutan elektrolit, maka kita masukkan ke rumus tekanan osmotik larutan elektrolit. Cirinya ada nilai I di sini ya. Berarti V sama dengan, mohon maaf, ini bukan N dikali V tapi N per V ya. N per V dikali R dikali T dikali I ya. Karena N per V ini dia sama dengan molaritas ya. Nah, tadi kita belum punya nilai M atau molaritasnya, maka kita cari dulu nilai M-nya. Itu dihasilkan dari N per V ya. N per V atau massa per MR dikali 1000 per V jika V-nya dalam mililiter. Saya gunakan rumus yang ini, yang kedua, bukan yang ini. Karena tadi yang diketahui volumenya dalam bentuk mililiter. Masukkan 1,71 per 171 gram per gram per mol dikali 1000 ml per liter per mililiter ya. Ini gram, coret. Ini coret karena sama. Di atas ada 3 nol kita coret, di bawah ada 2 nol kita coret, berarti ini 1,71 dikali 10 hasilnya 17,1 dibagi 171. Sisanya adalah mol sama liter ya. Jadi mol per liter atau satuan dari molaritas. 17,1 dibagi 171 hasilnya ada 0,1 molar. Nah, molaritas kita udah punya, berarti bisa langsung kita masukkan ke rumus ini ya. MR kali T kali I ya. I-nya kalau kita terjemahkan jadi seperti ini. 1 plus N-1 dikali alfa. Tadi nilai alfanya adalah 1, N-nya adalah 3. Tinggal dimasukkan angkanya. 0,1 molar dikali 0,082, boleh ditambahkan 0,5 ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena sudah 3 angka di belakang koma, sudah cukup teliti. Dikali 310 dikali 1 plus N-nya tadi 3, min 1 dikali alfanya 1, karena elektrolit kuat. Ini ada molaritas, ini ada mana lagi? Molaritas itu adalah dia mol per liter ya. Intinya ini satuan yang sama, yang 1 liter atmosfer per mol Kelvin. Ini molaritas itu kan dia sama dengan mol per liter ya. Nah, di sini ada mol di atas, di sini ada mol min 1, artinya dia di bawah. Ini ada liter di bawah, ada liter di atas, kita coret. Ada Kelvin min 1, artinya dia di bawah, ini ada Kelvin di atas, kita coret. Berarti ini nih tinggal matematis, kalian hitung 0,1 dikali ini, dikali ini, dikali ini. Ini berapa? Berarti ini 1 ditambah ini dulu, 3 min 1 hasilnya 2, 2 dikali 1, ini 2, 2 dikali 1 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 3 ya. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah segini, 7,626 atmosfer. Semoga paham. Mohon maaf jika terlalu cepat. Selanjutnya, contoh soal menentukan tekanan osmotik larutan elektrolit. Nah, ini dia termasuknya soal HOTS ya. Biasanya soal SBMPTN, soal masuk perguruan tinggi, itu dia soal yang dipakai adalah soal HOTS. Makanya saya sisipkan satu. Redaksinya seperti ini. Sebelumnya, tipsnya dari saya,
Jika saya menemukan soal yang redaksinya panjang seperti ini, saya cari yang ada angkanya dulu. Biasanya dia itu adalah keynote-nya ya, atau kata kuncinya. Nah ini berarti yang ada angkanya nih, saya tandai. Oke, redaksinya, air laut atau air payau adalah larutan yang mengandung beberapa jenis larut seperti garam yang jumlahnya rata-rata 3,5%, terutama garam dapur. Rumusnya NaCl. Dengan massa molar 58,5 gram per mol. Oke, osmosis balik adalah perembesan pelarut dari larutan ke pelarut atau dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang lebih encer. Osmosis balik terjadi jika kepada larutan diberikan tekanan yang lebih besar. Ini ada kata kunci nih. Kepada larutan diberikan tekanan yang lebih besar dari tekanan osmotiknya. Baru nanti akan terjadi osmosis balik. Osmosis balik biasanya diaplikasikan di daerah yang sulit mendapatkan air tawar, seperti pada kapal yang berlayar lama di lautan atau di daerah gurun. Jadi pernah nggak sih terpikir kapal yang berlayar bisa tahunan atau bulanan gitu ya, dia dapat airnya dari mana? Sedangkan dia kan ada di tengah laut terus gitu. Nah, pakainya ilmu ini, ilmu sifat koligatif, tekanan osmotik ya. Khususnya tekanan osmotik balik atau reverse osmosis disebutnya. Oke, di sini ada angka lagi nih. Bila volume air laut yang diolah, berarti ini volume larutan ya, 1000 liter, diasumsikan massa jenis air laut 1 gram per mililiter, Rho-nya 1 gram per mililiter, suhunya 27 derajat Celcius. Simpulkan apakah air murni dapat diperoleh pada proses tersebut, beri alasan. Oke, ini gambar ilustrasi osmosis balik. Oke, mana nih saya? Oke nih. Nah, jadi kan tadi peristiwa osmosis itu perembesan partikel zat yang lebih encer ya, konsentrasinya lebih rendah ke yang lebih pekat. Ini air laut, ini air tawar. Harusnya dia yang merembes ke sini. Tapi ini sebaliknya. Malah air laut yang merembes ke sini. Yang konsentrasinya lebih tinggi merembes ke yang konsentrasi lebih encer ya, melalui membran semi permeable. Nah, di sini si air lautnya dia diberi tekanan. Tekanan yang diberikan adalah 30 atmosfer. Oke, 30 atmosfer. Syaratnya, tekanan si air laut dia harus lebih kecil daripada tekanan ini. Biar si air lautnya jadi air tawar, kayak gitu. Oke, gimana cara menyelesaikannya? Kita analisis satu-satu. Nah, ini yang ditanya. Apakah air murni dapat dihasilkan? Berikan alasan. Menjelaskan. Tadi yang diketahuinya massa jenis ya, 1 gram per mililiter itu sama aja dengan 1 kilogram per liter. Oke, volume larutan ya, dalam volume NaCl dalam 1000 liter air laut. Nah, kita konversi dulu. Tadi kan si NaCl-nya ini 3,5%. Ya. Berarti ini 3,5 per 100. Kita mau tahu nih si NaCl-nya ada berapa dikali 1000 liter. Karena tadi dia dibilang 3,5% dari 1000 liter ini. Oke, berarti ini coret, ada 2 angka belakang koma, ini coret, berarti 35 liter. Nah, selain itu kan tadi diketahui ada massa jenisnya ya. Berarti dalam liter kita bisa ubah ke dalam kilogram. Jadi massa NaCl-nya itu sama dengan 35 kg. Dari mana? Karena 35 liter dikali 1 kg per liter. Ini Rho-nya. Jadi massa si NaCl-nya adalah liter sama dengan 35 kg. Seperti ini ya. Dalam 1000 liter air laut. Kalau volumenya berbeda berarti dia massanya juga berbeda. Oke, jadi massa NaCl-nya segitu, MR NaCl-nya ini 58,5 gram per mol. Oke, volume larutannya ini 1000 liter ya. Tetapan gasnya ini. Suhunya kita ubah tadi 27 derajat tambah 273 untuk konversi ke Kelvin ya. Oke. Tekanan tadi diketahui di gambar, tekanan yang diberikan dari luar itu adalah 30 atmosfer. Agar terbentuk air tawar, tekanan osmotik larutannya harus lebih kecil dari 30 atmosfer ya. Terus NaCl itu elektrolit kuat, berarti nilai alfanya dia sama dengan 1 dan ionisasinya menjadi seperti ini. Jumlah ionnya sama dengan 2. Dari mana? Ini 1 ya, jadi 2. Oke. Nah, ini gambar ilustrasinya tadi. Maka kita masukkan ke dalam rumus ini. V sama dengan MRT dikali I ya. Ini sama dengan I. Atau faktor Van Hoff ya, 1 plus N min 1 dikali
Oke, masanya berarti ini kita ubah massa per mr dikali 1 per v. Kenapa rumusnya seperti ini? Karena dia volumenya tadi dalam liter. Kalau dalam mililiter kita masukkan M itu dia sama dengan massa zat yang terlarut per mr dikali 1000 per v dalam mililiter. Seperti ini ya. Oke, masukkan rumusnya. Oke, ingat untuk mencari mol, massa zatnya dia harus dalam gram. Berarti, nah ini yang dimasukkan adalah dalam satuan gram ya. Nah ini, berarti 35 gram per 58,5 gram per mol dikali 1 per 1000 liter. Karena tadi volume air lautnya dia 1000 liter. Dikali 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin ya. Dikali 300 Kelvin dikali 1 plus 2 min 1 dikali 1. 2 min 1 itu hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Jadi ini sama dengan 2 ya. Ini 1 plus 1 ya, sama dengan 2. Oke, hasil perhitungannya setelah ini dihitung, ini 5000, ada 03 di atas, di bawah ada 03, kita coret ya, berarti habis 35 dibagi 58,5 dikali ini semua, hasilnya ini 29,454 atmosfer. Oke, jadi karena tekanan yang dimiliki oleh larutan, ini tekanan larutan, tekanan osmotik larutan, itu lebih kecil daripada tekanan yang diberikan. Tekanan dari luar. Dari luar. Maka air murni dapat dihasilkan karena tekanan osmotik larutannya atau air lautnya dia lebih kecil dari tekanan yang diberikan dari luar. Ini yang air laut, ini dari luar tekanannya. Oke, semoga paham apa yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya tentang diagram tekanan disimbolkan dengan P ya, tekanan itu. Terus terhadap suhu itu, ini disimbolkan sebagai T ya, suhu. Nah, diagram PT ini menggambarkan hubungan antara tekanan uap dan suhu dalam pelarut murni dan larutan. Ini ya. Dia bisa menggambarkan titik didih, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, terus kenaikan titik didih, penurunan titik beku, sama penurunan tekanan uap. Diagram tekanan terhadap suhu ini dia biasa dikenal sebagai diagram PT ya. P itu untuk tekanan, T itu untuk suhu. Oke, gambarnya seperti ini. Jadi ini ada garis ke atas nih, garis vertikal. Ini dia menyimbolkan untuk tekanan uap. Garis yang horizontal seperti ini dia menyimbolkan suhu ya. Nah, jika ibu misalkan tekanan di sini adalah 1 atmosfer, tekanan di diagram ini. Jika ibu misalkan pelarut yang digunakan adalah air, kita tahu bahwa air dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan dia membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, untuk garis yang bukan putus-putus ini adalah garis untuk pelarut. Ini untuk pelarut ya. Nah, sedangkan yang putus-putus ini adalah untuk larutan. Garis untuk larutan ya. Nah, silahkan sekarang kalian lihat. Di sini yang putus-putus dia adalah punya larutan ya. Dia punya larutan. Lihat titik ini untuk yang titik ini nih, TF ini kan dia titik beku ya. Simbol untuk titik beku. TF lar itu untuk larutan, dia lebih rendah dibandingkan TF larut. Anggaplah di sini suhunya nih dia lebih kecil ya, makin kesini makin kecil, makin kesini makin besar suhunya ya. Sedangkan titik didih untuk larutan itu dia lebih tinggi daripada titik didih dari pelarutnya. Oke, pelan-pelan kita bahas satu-satu ya keterangannya. Sini ada keterangan. Nah, garis-garis ini nih dia punya
simbol ya. Jadi dia punya makna. Ibu mau bahas dari garis sublimasi dulu nih. Sepertinya garis sublimasi ini terlewat. Ini garis titik A ke titik B, pertemuan antara satu titik ke titik yang lain itu kan disebut garis ya. Nah, garis AB ini adalah garis sublimasi. Kalian ingat apa itu menyublim? Menyublim itu adalah perubahan dari fasa padat ke fasa gas. Jadi, di diagram PT ini ada 3 fasa yang kita ketahui, itu fasa padat, fasa gas, dan fasa cair ya. Ini fasa padat, fasa gas, dan fasa cair. Hubungan dari titik A ke titik B itu disebut sebagai garis sublimasi. Di mana pada garis ini saat tekanan sekian, artinya di bawah 1 atmosfer ya, kalau di bawah tidak dituliskan tekanannya berapa karena tergantung dengan larutannya sama pelarut yang dimaksud ya. Artinya saat suatu zat tertentu dia berada pada titik di garis ini, dia akan mengalami perubahan fasa dari padatan menjadi gas, seperti itu. Semoga paham ya. Terus selanjutnya kita berangkat ke garis CD. Oke, ini garis CD, yaitu pertemuan dari titik C menuju titik D. Ini ya, titik C menuju titik D. Nah, garis CD ini dia adalah perubahan fasa dari cair ke gas. Dari cair ke gas. Nah, perubahan fasa cair ke gas itu disebut sebagai mendidih. Menguap ya. Pada proses penguapan pada tekanan saat suatu zat yang disimpan dalam suatu sistem, dia tekanannya sama, si zat tersebut ya dalam sistem itu sama dengan tekanan di lingkungannya, maka itu kan akan terjadi proses mendidih ya. Nah, maka garis CD atau pertemuan antara titik C ke titik D itu disebut sebagai garis didih. Garis didihnya punya siapa? Punya pelarut. Karena garis yang tidak putus-putus ini adalah garis punya pelarut. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini dari titik B ke titik G atau garis BG itu disebut sebagai garis didih larutan. Nih, yang putus-putus ini, garis didih larutan. Nah, lihat garis didih larutan itu dia di posisi yang lebih besar untuk nilai suhunya ya daripada yang pelarut. Oleh karena itu, lihat yang titik D ini adalah titik didih pelarut. Sedangkan yang titik G ini adalah titik didih dari larutan. Kalian lihat titik didih pelarut itu lebih awal daripada titik didih larutan. Sehingga titik didih larutan dia lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Jadi dari sini TB larutan itu lebih besar daripada TB pelarut. Ya. Terus kita bergeser ke garis CE. Oke, dari titik C menuju titik E, kayak gini. Nah, di sini ada perubahan fasa. Fasanya apa? Fasanya dari cairan ke padat. Jadi dari cair ke padat ya. Disebut apa? Perubahan fasa dari cair ke padat disebut sebagai membeku. Betul ya. Nah, di sini lihat ini garis yang tidak putus-putus dari C ke E. Dia garisnya lebih akhir daripada yang ini, yang garis putus-putus. Yang ini dia punya pelarut ya, pelarut. Yang ini punya larutan. Nah, artinya titik beku si pelarut dia lebih tinggi daripada titik beku si larutan, karena garisnya si larutan dulu baru si pelarut. Kalau misal pelarutnya adalah air pada tekanan 1 atmosfer, ini dia titik bekunya kan 0 derajat. Berarti titik beku larutannya dia di bawah 0 derajat, artinya bisa minus ya.
minus 0 derajat 0, sekian derajat Celcius. Seperti itu. Jadi TF dari larutan ini lebih rendah daripada TF pelarut, atau TF pelarut itu lebih besar daripada TF larutan. Ya. Nah, di antara titik beku, titik didih sama atau garis beku, garis didih sama garis sublimasi itu ada titik pertemuan nih di antara ketiga garis tersebut. Nah, titik ini disebut sebagai titik triple. Jadi, titik triple itu adalah titik atau suhu dan tekanan saat suatu zat berada ketiga fasa. Jadi mereka bersamaan punya bentuk padat iya, cair iya, gas iya. Ini disebut titik triple. Nah, yang bukan garis putus-putus ini, dia adalah titik triple punya pelarut. Nah, yang garis putus-putus ini nih, yang pertemuan ini adalah titik triple dari larutan. Bayangkan ada zat, dia bentuknya bisa padat, bisa cair, bisa gas dalam satu waktu. Magic banget gak sih? Oke. Contohnya apa sih Bu di kehidupan sehari-hari? Contohnya yang paling mudah kita lihat, Ibu juga jujur belum pernah megang itu zatnya ya. Itu adalah es kering. Apa itu es kering? Bukan es batu ya, bukan es batu yang kering. Tapi zat karbon dioksida yang dimampatkan. Jadi dia diberi tekanan tinggi, terus berubahlah dia menjadi bentuk padatan. Saat dia dikeluarkan itu langsung bereaksi, dan pada saat itu juga bentuknya padat iya ada, gas iya, juga cairan juga iya. Contohnya kalau misalnya di pertunjukan-pertunjukan seni kayak teater gitu ya, itu kan suka ada gas yang warna putih itu, yang biasanya kalau kemunculan seseorang itu ada ngebul gitu putih. Nah, itu biasanya dulu dipakai adalah gas karbon dioksida yang dimampatkan. Gas itu sebenarnya berbahaya kalau dihirup terlalu sering ya. Oke, jadi saya simpulkan untuk diagram PT ini, F ini yang garis putus-putus, dia titik beku larutan, dia lebih rendah daripada titik beku si pelarut murni. Terus yang D ini adalah titik didih pelarut, dia lebih rendah daripada titik didih dari larutan murni. Terus yang titik C ini adalah titik triple dari pelarut murni, yang B adalah titik triple dari larutan ya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan di skip ya untuk menontonnya jika kalian ingin paham secara keseluruhan. Oke, selalu jaga kesehatan dan usahakan melakukan yang terbaik untuk setiap hal baik. Jangan mengharapkan bayaran sekarang, tapi percaya saja bahwa saat kalian melakukan yang terbaik, kalian akan mendapatkan bayaran yang terbaik, entah itu dalam bentuk materi atau enggak dalam bentuk hal lain ya. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Insya Allah kalian akan melakukan praktikum mandiri secara berkelompok tentang sifat koligatif larutan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.